Allah akan menyucikan hati Anda. Dengan demikian, selanjutnya hati Anda akan bersih dan suci, sehingga hal-hal yang bersih dan suci akan keluar dari mulut Anda. Shalom sahabat Lentera Injil TV. Berjumpa lagi bersama saya, masih dalam program Sharing Iman Kristen. Dalam program ini, saya sedang membahas tentang penyakit-penyakit lidah. Dalam video saya kali ini, saya juga sedang membahas tentang bagaimana cara menyembuhkan seseorang atau pribadi yang memiliki penyakit tersebut, dan pribadi tersebut adalah pribadi yang sudah menyakiti orang lain. Dalam video saya sebelumnya, bagaimana cara menyembuhkannya adalah yaitu dengan menjaga hatinya. Dan pada video kali ini, saya akan membahas apa yang menjadi solusi penyembuhan kedua bagi seseorang atau pribadi yang sudah menyakiti orang lain melalui perkataannya adalah yaitu dengan bertobat. Jadi solusi penyembuhan yang kedua adalah bertobat. Di dalam suatu firman Tuhan dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti kehendaknya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Langkah kedua ini adalah langkah yang terpenting. Kita yang memiliki penyakit seperti ini harus bertobat. Firman Tuhan berkata bahwa jangan membiarkan tubuh kita, termasuk di dalamnya lidah, untuk menjadi senjata kelaliman. Dosa telah dikalahkan, dan sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus berusaha untuk menentangnya, untuk berkuasa kembali. Karena dosa berusaha untuk memerintah, terutama melalui keinginan-keinginan tubuh, maka keinginan ini harus dilawan dengan iman kita kepada Kristus. Kita dapat melakukan hal itu dengan menyangkal keinginan jahat tubuh kita, menolak untuk menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa, dan mempersembahkan tubuh dan seluruh kepribadian kita sebagai hamba kepada Allah dan kebenaran. Yohanes Pembaptis yang memiliki peran sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan memberitakan tentang pertobatan. Panggilan untuk bertobat ini merupakan suatu seruan yang sangat penting bagi kita semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena tidak ada seorang pun yang menolak untuk bertobat dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Banyak orang percaya yang salah mengartikan mengenai pertobatan. Pertobatan sering diartikan sebagai tindakan penyesalan dan rasa bersalah terhadap dosa semata-mata. Memang rasa penyesalan terhadap dosa merupakan bagian dalam pertobatan itu, tapi itu bukanlah arti yang sebenarnya dari pertobatan. Menurut Stanley Heath, pertobatan berarti kita menyesali sesuatu dan mengambil keputusan untuk tidak melakukannya lagi. Karena kita tahu bahwa hal itu sangat buruk, dan dari sudut lain, pertobatan berarti mengenali diri sebagai orang berdosa yang layak dijatuhi hukuman Allah atau dimurkai oleh Allah. Pertobatan merupakan sikap serta tindakan yang harus diulangi sepanjang hidup orang Kristen atau orang percaya. Dengan kata lain, orang Kristen terpanggil pada pertobatan yang berlangsung sepanjang hidupnya, yaitu berpaling dari dosa setiap kali ia menjadi sadar bahwa ia sudah berbuat dosa. Menurut Bruce Milne, sikap pertobatan atau perasaan hancur di hadapan Allah atau kematian setiap hari terhadap diri sendiri dan dosa merupakan tanda keakraban kita dengan Allah dan menunjukkan kedewasaan yang sejati.
Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan yang berlangsung sepanjang hidup ini haruslah dibedakan dengan pertobatan yang utama yang dilakukan oleh orang berdosa sekali pada awal hidup yang baru, ketika orang tersebut mulai membelakangi hidupnya yang lama dan menghadapkan hidupnya kepada sesuatu yang baru. Pertobatan merupakan syarat untuk keselamatan. Namun orang percaya tidak akan pernah mampu untuk melakukan pertobatan secara sempurna dalam hidup ini. Terbukti bahwa setiap hari orang percaya harus memohon pengampunan dari Tuhan, bukan hanya untuk dosa-dosanya, tetapi juga untuk ketidaksempurnaan pertobatannya. Sebagai orang percaya, kita harus jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menutupi setiap kesalahan yang telah kita perbuat, yaitu melawan kehendak Tuhan. Langkah awal dari pertobatan adalah mengakui setiap pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Daud mengatakan, dosa kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat yang ke-5. Daud tidak menutupi pelanggarannya di hadapan Tuhan. Ia jujur dan terbuka mengakui semua yang dilakukannya kepada Tuhan. Daud meyakini bahwa Tuhan akan mengampuni kesalahannya ketika ia mau dengan jujur dan mengakui semua kesalahannya di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa apabila ia bersikap jujur, Tuhan akan tergerak untuk membantu atau menghapuskan pelanggarannya. Selama kita mencari-cari alasan untuk menutup-nutupi kesalahan dan pelanggaran, maka Tuhan tidak akan berbuat apa-apa bagi kita. Oleh karena itu, mengakui dan memberitahukan dosa dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dan bertobat akan senantiasa menghasilkan pengampunan Allah dan penghapusan kesalahan. Pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan akan sangat diperlukan supaya terjadi kesucian hati. Kita telah mengetahui dalam bagian sebelumnya bahwa keadaan hati seseorang menentukan apa yang akan diucapkan oleh seseorang tersebut. Hati yang telah disucikan tidak mungkin lagi mengeluarkan kata-kata yang akan menyakiti orang lain atau kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengenai hal ini, Derek Prince memberikan saran. Pertama-tama, apabila Anda datang kepada terang itu, mengaku dosa, dan membawa permasalahan Anda kepada Tuhan, kata Derek Prince, maka Tuhan setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dosa Anda. Pada waktu itu juga, segala tuduhan atas masa lampau akan dicabut, dan segala sesuatu yang pernah Anda ucapkan dan menyesalinya telah dihapuskan. Yang kedua, menurut Derek Prince adalah Allah akan menyucikan hati Anda. Dengan demikian, selanjutnya hati Anda akan bersih dan suci, sehingga hal-hal yang bersih dan suci akan keluar dari mulut Anda. Apabila hati Anda memuliakan Tuhan, maka lidah Anda akan memuliakan Tuhan juga. Tuhan akan membereskan permasalahan lidah dan bibir Anda dengan mengubah hati Anda. Mulai saat ini, kita harus menolak untuk menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman. Apalagi lidah kita yang paling banyak menimbulkan petaka dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan semua anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Firman Tuhan berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-8. Ini berarti hanya Tuhan yang bisa menjinakkan lidah kita yang buas tersebut. Datanglah kepada Tuhan, serahkan anggota tubuh ini, dan meminta supaya Ia menguasainya. Karena kita tidak mampu menguasai dan mengendalikan lidah kita sendiri. Kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan seperti Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat yang ketiga.
Dan dengan demikian, kita akan lebih berhati-hati menggunakan mulut atau lidah kita, dan kita tidak akan lagi menyakiti orang lain, terutama mendukakan hati Allah. Pemfitnah dan penggosip bukan gaya hidup orang percaya, tapi gaya hidup orang fasik. Amsal 16 ayat 27 dan 28. Bertobatlah dan tinggalkan semua kebiasaan buruk ini, dan berhentilah menyakiti orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah solusi yang kedua untuk menyembuhkan pribadi atau orang yang sudah menyakiti orang lain melalui perkataannya, yaitu bertobat. Pada video saya selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara menyembuhkan orang atau pribadi yang sudah tersakiti karena perkataan orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.